Viral lagi, pendakwah sebut semua orang di Indonesia sudah dikafirkan sistem pemerintah musyrik. Menonjol, orang yang menonjol dalam keberanian memperjuangkan kebenaran, ini orangnya. Kenapa? Karena ada hak, ada batil, ada bengkok, ada lurus, ada Musa, ada Fir'aun, ada hitam, ada putih, ada iman, ada kufur. Orangnya mukmin namanya kafir. Mukmin iman, kufur kafir. Maka masalah orang kafir. Tapi kalau sudah ada aliran yang seperti Wahabi ini, mereka tuh memandang selain itu kafir, dan dia reaksioner. Gerakan dia tuh membahayakan. Nah, saat ini dia sudah mulai bergerak di mana-mana. Lihat aja seperti Farid Ogbah. Kalau orang nggak tahu, lihat mukanya kan dianggap Islami, jenggot ini. Tapi isi ceramahnya, hobinya mengafirin orang. Sepertinya kalau orang di luar pandangan dia tuh harus dihajar, harus dilibas. Sudah ada. Bagaimana kita menyikapinya? Bersikaplah seperti sikap Ibrahim. Ibrahim bagaimana? Argumen. Makanya kita sebut kama shallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim. Pakai argumen. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang menghancurkan ini adalah berhala yang paling besar. Fas'aluhu, tanyalah dia, ingkanu yang tiqun, kalau memang mereka bisa bicara. Pakai logika atau pakai. Bila yang dimaksud dengan radikal adalah menyambut firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang telah beriman, masuki Islam ini secara total. Maka himbauan para ulama agar kembali menjadi muslim kafah dalam segala urusan. Maka menurut orang-orang yang bertubuh manusia, berhati setan, ini adalah radikal. Maka relalah kita dikatakan orang radikal. Setuju? Mukmin haqqan muncul di akhir zaman, kata Rasulullah. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Sampai dia tuh melihat di negeri ini, hidup di negeri ini, dia sudah tidak memandang lagi tuh ada hukum negara. Dia tidak melihat lagi tuh di situ ada militer, ada TNI yang kalau Anda membuat gaduh bisa ditangkap. Tapi dia nggak peduli. Dia akan mengeluarkan ambisi dia, pemahaman keimanan dia yang dia menganggap suci. Lawan dia tuh harus diserang. Nah, di sini saya minta orang-orang ini cukup berhati-hatilah. Musa itu perusak bangsa, pemecah belah bangsa. Musa itu ancaman. Biarkan aku sikat Musa. Yang mengatakan itu siapa? Yang dikatakan sebagai ancaman siapa? Maka Habib Rizik Syihab dan para ulama-ulama kita dikatakan sebagai ancaman. Yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Siap menjadi muslimin radikal. Seleksi, lihat ulama-ulama ini. Kalau sudah ada ulama menyerang kelompok lain, mengatakan itu kafir, terus mengajak kebencian kepada agama lain, ini sudah bahaya. Ini sudah mengancam NKRI. Kenapa itu NKRI? Karena negeri ini mengayomi semuanya, semua agama, apapun lah. Jadi nggak usah berlagak ingin mengislamkan negeri ini sudah sesat. Nabi aja nggak mengislamkan loh. Nabi menerima semua agama. Dan di situ menjadi teman-teman mereka dalam kehidupan. Ya, siapa di antaranya yang paling cepat mendapatkan gambaran-gambaran atau ikut dalam pengaruh togut ini adalah orang yang menjauh dari Allah menggunakan kata kafar. Saya pernah terangkan dulu kan, ada kafir, ada kafar. Ayatnya mengatakan walladzina kafaru, dan orang-orang yang selalu menjauh dari petunjuk Allah, maka besar kemungkinan akan dekat dengan yang seperti ini, togut. Yang dia jual akhirnya adalah kejelekan-kejelekan yang dia anggap kejelekan di agama lamanya kepada orang-orang yang tidak tahu. Ya. Dan di situ ada proses di mana kedua orang ini yang memberitahu dan yang tidak tahu ini sama-sama terpuaskan, ya kan, pikiran-pikiran buruknya, sehingga mereka berkumpul di situ dan hanya membicarakan sesuatu yang sifatnya
buruk. Kalau di Islam namanya ghibah atau hanya sekedar gosip doang. Dan yang menjauh dari petunjuk Allah itu bukan hanya orang yang tidak beriman. Kalau tidak beriman jelaslah, karena kamu menerima iman. Yang berbahaya itu orang yang sudah beriman tapi kemudian banyak makan haram, banyak berbuat maksiat. Itu yang kemungkinan besar jauh dari ayat-ayat Allah sampai kemudian dekat dengan taghut yang menyimpangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mungkin itu akan baik didapati dalam kehidupan kita. Tapi keilmuannya apa? Nggak ada. Nggak pernah ada berbicara tentang ilmu adab, nggak ada pernah bicara tentang ilmu akhlak, bahkan bicara tentang ilmu yang lebih dalam lagi seperti yang dilakukan di pesantren-pesantren misalnya, itu nggak ada sama sekali. Yang ada cuman gosip, yang ada cuman cerita, dan pada akhirnya ketika itu semua habis, yang mereka lakukan itu gosip-gosip politik. Bayangkan dalam sebuah majelis, dalam sebuah pengajian yang dibicarakan cuma tentang bagaimana buruknya Jokowi, bagaimana hancurnya ekonomi, bagaimana hutang negara. Itu ada di sebuah majelis-majelis agama sekarang ini. Kan lucu, di mana agamanya? Nggak ada. Yang ada agamanya itu hanya aksesoris. Pakaian-pakaian yang mereka pakai ketika ada di majelis itu. Si ustadznya, ya kan, pakai pakaian yang seperti mereka bilang adalah ustadz. Tapi pembicaraannya sama sekali nggak ada agama. Makanya kalau Yahya Waloni itu bicara ngawur tentang nabrak anjing, itu buat saya, karena dia udah kehabisan keilmuan sebenarnya, nggak ada yang dia bahas. Kecuali dibahas cerita dia ketika nabrak anjing, kan lucu. Viral lagi adanya sebuah video lama yang menampilkan seorang pendakwah di Indonesia. Pendakwah itu mengeluarkan pernyataan yang sangat kontroversial sehingga membuat publik menjadi geger. Sang pendakwah menyebut bahwa saat ini seluruh orang Indonesia sudah menjadi kafir. Hal tersebut lantaran masyarakat Indonesia sudah mempercayai pemerintahan yang menganut hukum togut. Hukum togut atau tagut adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk kepada sesuatu yang disembah atau ditaati selain Allah. Video ceramah sang pendakwah itu kini kembali viral dan tersebar ke berbagai platform media sosial. Terlebih akhir-akhir ini sedang ramai dibahas adanya isu-isu penceramah dan termasuk ke dalam golongan radikal. Video itu awalnya diunggah oleh kanal YouTube Puyengan pada Mei 2016 lalu. Pendakwah yang tidak diketahui identitasnya itu terlihat tengah menyampaikan ceramah di depan para jamaah yang ada di suatu ruangan. Sang pendakwah merasa kasihan karena rakyat Indonesia meninggal dalam keadaan menganut sistem pemerintahan bukan khilafah.